terima kasih. Alhamdulillah sehat. Ini tadi baru tulis-tulis di sini, cari inspirasi Pak di kandang kebo. Iya. Justru di kampung kebo itu ini apa ya? Inspirasi bisa dikembarakan. Kira-kira. Gitu. Namanya sendiri. Dan yang lebih penting mengelilingi barang-barang antik Pak. Ini saya juga lagi belajar mencintai barang-barang antik. Nanti bisa apa kalau kebablasan loh Pak nanti. Yang penting kita tidak anti pemikiran kita. Ayo Pak, kita duduk ngobrol-ngobrol di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billah. Para YouTube ya di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik yang sangat saya muliakan dan banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini di Komplek Kandang Kebo Blejen Karanganyar itu kita ketamunan tamu dari Jakarta, seorang pengusaha yang saya pandang sukses, saya pandang sukses dan juga bergerak di bidang dakwah. Nanti kita tanyakan pada beliau, nama lengkapnya Pak Fauzi Wahyu Buntoro MBS. Ditanya MBS universitas mana, nanti kita tanya ya. Tadi kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di session yang cukup menarik ini. Salam dan sholawat selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penutup zaman yang bisa merubah zaman jahiliyah menjadi zaman modern ini. Topik ini terus terang baru pertama kali. Pak Uji, saya panggil Bang atau Pak atau Ustadz ya? Monggo aja nggih. Saya panggil Bang aja nggih karena channel-jenengan Bang Uji channel nggih. Untuk estetika bagaimana kalau maskernya bisa dilepas? Kebetulan sama-sama udah vaksin ya Pak ya? Sudah vaksin. Yang kedua dan tadi sudah prepare dengan
prokes. Iya, siap. Ada 1 meter jaraknya ya, Pak. Iya, tapi ini nggih, biar Iya. pemirsa itu biar tahu seperti apa Bang Uji gantengnya gitu loh. Siap. Kalau saya tuanya seperti Iya. apa gitu loh. Sing genah cah desa, Pak. Oh, nah, dan boleh tahu cah desa mana ini? Saya asli dari Karanganyar ya, Iya. Kecamatan Karanganyar, tepatnya di Waduk Lalung. Waduk Lalung. Waduk Lalung. Iya. Jadi ceritanya dengan Mas Hajrianto masih saudara ngaten nggih? Bocorannya begitulah kira-kira. Dengan Masih. Pak Yasin Tohari, Kiai Ya, Yasin. saya Nggih. ponakannya Pak Yasin, sepupu Iya. dari Mas Adrianto. Mas Hajrianto. Oh, nah, Linje itu juga kawan waktu di kos dulu Mas Oh, gitu ya. Cuma nasibnya berbeda. Iya, iya. Saya melanglang Iya. kemana-mana. Saya cuma melanglang ke Karanganyar aja, Pak. Iya. Dari kecamatan ke kecamatan saja ini. Siap. Belum ke luar negeri. Ye, Pak Fauzi, ini Bang Uji aja lah. Oke, siap. Bang Uji, ini termasuk topik yang cukup menarik, Iya. yaitu tentang bisnis dalam agama. Ini topik ini baru pertama kali kita angkat di Yuk Ngaji di channel Romantik. Ada beberapa teman pengusaha yang kita tawarin itu katanya masih malu-malu begitu. Gitu ya. Masih malu-malu atau kurang siap. Kayaknya nggak tahu. Iya. Yang terang topik ini menurut saya sebenarnya waktu awal kita berdiri channel sudah kita bidik Iya. karena menarik sekali. Tapi sebelum kita lanjutkan, kok titelnya menarik, ini MBS ini apa ini tadi? Iya. Universitas mana gitu loh maksud saya. Universitas Kehidupan. Oh, nggih. Jurusan MBS gitu ya. Jurusan MBS, ya. Jadi itu sebuah, kalau orang biasanya kan selalu ditanya tentang apa namanya, moto hidup gitu ya, Pak ya. Iya. Biar kita ingat terus ya, saya sematin di nama saya. Oh, Jadi kalau ditanya tentang moto hidupnya apa, yang mulia, bahagia, sejahtera gitu, Pak. Kelihatannya kan kayak titel master apa gitu kan, iya. Pak. Nggak taunya titelnya Master Syariah ini. Luar Gitu, Pak. biasa ini. Ini menarik sebenarnya, tapi kapan-kapan kita ulas nggih. Iya, MBS insyaallah. itu. Tadi apa MBS tadi? Mulia, bahagia, sejahtera. Mulia, bahagia. Bukan saya juga mimpi seperti itu panjenengan. Insya Allah kalau kita muliakan orang, kita bahagiakan orang, siapapun dia akan dikasih sejahtera sama Allah. Gitu. Facebook ya, Facebook itu si apa namanya, Mark itu yang bikin Facebook sekarang juga kita nikmati semua kan, Pak. Kalau ditanya kita dimuliakan sama dia juga, dibahagiakan. Ibu-ibu sekarang bahagia semua, Pak. Kerjaannya tiap hari nonton di Facebook ya kan. Kita sekarang ketemu sama orang-orang yang lama nggak pernah ketemu, saudara kita sekarang makin dekat, nggak ada jarak, semuanya terkoneksi. Nah, ketika siapapun dia memuliakan orang, membahagiakan orang, ya dia dikasih sejahtera, kasih rezeki sama Allah, siapapun dia. Saat kita nggak memuliakan orang, saat kita nggak membahagiain orang, ya saat itu juga Allah akan tarik kesejahteraan dari hidup kita, dunia dan akhirat tentunya, Pak. Jadi itu memang kemuliaan, kesejahteraan, rezeki itu hak mutlak dari Allah SWT. Betul, betul. Manusia itu kan cuma menjalani aja. Gitu. Jadi Bang Uji, ini terus terang kemauan, saya campur-campur nggak apa-apa. Nggih, Pak. Pak Ini Sandi saya sakit bahasa Jawa, Pak. Sakit Jawa itu ya. Iya. Dulu sebenarnya channel ini mau ngetrenkan dengan pakai bahasa Jawa, pakai belangkon. Nggih. Tetapi ada yang protes, yang luar-luar Jawa itu Bahasa nggak tahu. anu apa namanya? Katanya rooming ya, Pak ya. Akhirnya kita gaduh-gaduh aja. Iya. Karena Jawa itu kadang-kadang medok itu sudah nggak bisa ama. Iya. Nggih. Ngaten. Bisnis dalam Islam menikah sebenarnya bisa diterangkan, Pak. Apakah despundi ini, karena teman-teman kok juga belum begitu kencang untuk menyuarakan hal-hal semacam ini, seperti masih malu-malu gitu. Iya. Baik. Jadi sebetulnya kalau menurut saya ini kan harus menjadi sumber inspirasi ya. Iya. Bahwa Allah, Rasul, Quran, Sunnah ini menjadi inspirasi kita melakukan semua aktivitas, termasuk aktivitas pilihan-pilihan hidup kita. Iya. Dan sebetulnya kalau menurut saya
anjuran kita ini untuk menjadi seorang peniaga tijaroh itu sudah dicontohkan. Allah sendiri menyampaikan tentang tijaroh ini, kemudian Rasulullah juga sudah mencontohkan tentang bagaimana Rasulullah itu kalau ditanya profesinya ya seorang pedagang. Rasulullah itu 15 tahun itu sudah menjadi pedagang yang kelasnya itu bukan cuman skupnya nasional tapi sudah internasional. Jadi ketika 15 tahun Rasulullah SAW itu sudah berdagang sampai ke negeri Syam. Jadi kalau kita bicara masalah skala Pak ya, skalanya, kalau skalanya misalkan sekarang kita bisnis skalanya sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura, sampai ke Thailand, sampai ke Hong Kong, ya nggak mungkin omset kita itu cuma 1 juta, 10 juta, 100 juta. Itu pasti udah miliaran, emberan sudah Pak. Sudah emberan. Sudah emberan itu. Gitu. Dan sebetulnya sudah menjadi sebuah keniscayaan Pak, bahwa ketika kita memilih sebuah profesi tijaroh, ya resikonya tajir Pak. Apa itu? Tajir. Sugih. Kan asal kata bahasa Arabnya sama itu. Tijaroh, tajir. Ya, maka kalau kita jadi seorang pengusaha, ya resikonya adalah kaya, hasilnya kaya. Jadi semangat ini yang mestinya menjadi sumber inspirasi buat kita semuanya. Kalau kita ini nggak memilih jalur itu, kita tidak memilih jalur arus kaya, milih kaya. Ini kan seperti yang Bapak tadi sampaikan, masih ada apa ya istilahnya ini, tabu. Orang Islam nikah ya ini tabu, ya orang Islam kuat itu tabu. Nah ini menjadi sebuah tantangan tersendiri ya, tantangan dan kesalahan yang perlu kita review ulang pemahaman kita tentang syumuliyatul Islam, bahwa pandangan kita tentang Islam ini harus menyeluruh gitu. Nggak ada kok Pak kalau kita cari, kita minta miskin, kita minta sakit, kita minta menderita, nggak ada. Makanya kalau di surat Al-Baqarah itu kan Allah sampaikan kan, wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada wa minan nas, di antara manusia itu yang mereka itu mintanya sama Allah itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunianya hasanah. Tapi ada sebagian dari mereka wa malahum fil akhirati min khalaq. Tapi ketika dia di akhiratnya dia nggak dikasih apa-apa. Wa minhum mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan bagus semua Pak. Iya. Ada orang yang mintanya dunia, ya, minta kaya, minta sehat, minta sejahtera, minta apa aja. Tapi dia nggak dikasih sama Allah. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Ya nggak dapat apa-apa. Udah sampai segitu aja. Iya. Kalau dia meninggal udah kelas, gitu kan. Tapi kata Allah wa minhum, di antara mereka seperti doa yang kita baca ketika kita tawaf, dan doa yang setiap baca menjadi sapu jagat. Udah dapat semuanya kan Pak, berarti. Dunia dan Rabbana atina fid dunya. Nah, fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah ini kalau kita terjemahkan ya badannya sehat, pikirannya wawasannya luas, duitnya banyak, kan gitu Pak. Ya, pokoknya keren gitu ya. Pak. Ya, fitur manusia Indonesia ini 3. Satu, fiturnya itu adalah tentang al-fahmu, pemahaman, kemudian cakrawalannya luas, wawasannya luas. Satu, yang kedua adalah soleh. Yang ketiga adalah tajir. Nah ini fitur manusia baru Indonesia. Yang harapan kita, mimpi besar kita ini Pak, ini menjadi fitur manusia Indonesia ke depan, yang insya Allah bisa punya potensi skalanya internasional, gitu Pak. Nah balik lagi ke situ tadi, semangat bahwa minta hasanah ya, dunia hasanah. Bahkan doa-doa yang kita baca itu, ini kan doa yang dibaca di setiap kali tawaf Pak ya. Dari rukun Yamani sampai rukun Hajarul Aswad, itu doanya itu cuman itu aja. Itu yang dipakemi nama Rasulullah. Sementara di putaran pertama sampai putaran ke-7 dari Hajarul Aswad itu sebenarnya bebas merdeka mau minta apa aja. Tapi yang uniknya Pak,
dari Rukun Yamani sampai Hajarul Aswad, pakemnya itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah ini kalau kita nih nggak sejahtera, nggak mulia, nggak bahagia, nggak kaya, nah kita nyontohin sama siapa gitu loh. Contohnya sama siapa gitu kan. Nah makanya sampai 7 kali kita suruh ngulang-ulang doa itu. Bahkan ketika kita di pintu multazam. Multazam ini ya artinya kan iltizam. Iltizam ini kan sesuatu balang tape terus nemplek. Nah itu kan namanya iltizam tuh, nemplek. Tempat nempleknya itu namanya multazam. Nah depeple sama Gusti Allah. Disitulah kita saat membaca doa di pintu multazam itu, doanya Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Nah ini Allahumma ahsin, ya Allah, hamba mohon baguskanlah akibatana fil umuri kulliha, semuanya yang berkaitan dengan urusan dunia saya. Wa ajirna min hijji dunia. Dan saya minta ya Allah, Engkau jauhkan aku dari kesempitan dunia. Nah ini Pak. Jadi kalau kita punya inspirasi kayak gini, mestinya ini kita menjadi orang yang mulia, bahagia, sejahtera semua Pak. Gitu Pak. Nah jadi bisnis itu ajaran Islam yang sangat kuat sekali, Pak, perintahnya. Betul. Termasuk Nabi mencontohkan sahabat-sahabat dulu. Betul. Termasuk kiai-kiai Indonesia sebenarnya. Betul banget gitu. Iya. Betul. Siapa Kiai Haji Samanhudi, betul. Kiai Hasyim Asy'ari, betul. Kiai Ahmad Dahlan. Betul. Ini orang-orang yang orang kaya yang kekayaannya dipakai untuk menyelamatkan banget. Iya. Nah, gitu. Jadi kalau kita balik ke bisnis itu Pak, semangat bisnis Rasulullah SAW, profesinya adalah seorang peniaga. 15 tahun udah sukses ketika meminang Khadijah itu dengan unta-unta merah yang kalau dihitung sekarang itu berarti miliaran. Bahkan ada kitab namanya Amwalun Nabi, kitab bicara tentang kekayaan Rasulullah SAW. Itu sangat salah kita mempersepsikan Rasulullah. Nah ini kan membuat namanya pola pikir Pak, mindset tadi ya. Betul. Jadi kalau kita mau mindsetnya itu tajir Pak, ya kan sekali kalau lagi tajir lagi ya. Kalau kita mau ngomong tentang masalah tijarah, bisnis, berarti kan mau nggak mau tajir Pak. Nah mindset inilah yang sebetulnya masuk di pola pikir kita, bahwa ketika kita salah memahami bahwa Islam itu jumud, Islam itu letak, ya, kotor, letak kumuh hiwil-hiwil Pak. Ini persepsi yang salah. Itu memang mungkin dibikin pada dibangun, mindset itu dibangun oleh orang yang tidak senang pada Islam. Kira-kira nggak? Betul. Padahal di kitab Amwalun Nabi itu Rasulullah SAW kekayaannya itu Pak, itu 1.200 kg emas. Dirupiahkan berapa? Wah, itu kayaknya triliun loh Pak. Triliun ya? Iya. Masya Allah. Triliun loh Pak. Nah kalau emas saja sekarang sudah nilainya 930 per gramnya. Iya, hampir 1 juta. Dikaliin 1 kilonya berapa? Ini 1,2 ton Pak emasnya. 1,2. Iya, tapi nggak dibawa meninggal sama Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW meninggal itu beberapa waktu sebelum Rasulullah meninggal, diambillah itu beberapa keping dirham aja, dan itu disuruh sedekahkan semua. Bahkan kalau kita dengar dari kajian para kiai ulama semuanya, Rasulullah SAW itu ketika Ramadan, sedekahnya seperti angin yang berembus. Ini kayak di sini nih Pak. Semilir gitu ya? Semilir setiap saat. Setiap saat. Beda sama kita. Berani nggak kita 1 bulan nggak kerja? Ya kan? Rasulullah duduk etikaf itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya kan? Dan Rasulullah memberikan nafkah kepada istri-istrinya itu 1 tahun. Nah ini sekarang ini kan fenomenanya orang gaji 10 juta, 10 koma Pak gajinya. Ya. Tapi masalahnya tanggal 10 sudah koma. Iya, kira-kira ngantar. Gitu kan? Ini menyindir saya ini pakai negeri ini Pak. Nah ini kalau enggak, saya cuma mau menyampaikan bahwa ketika Rasulullah SAW
memberikan apa namanya maisha, memberikan belanja kepada istri-istrinya 1 tahun, itu berarti orang kaya Pak. Orang kaya Loh, pasti setahun nggak habis loh Pak, nggak habis. dimakan sama keluarganya. Nah jadi apa namanya, data-data fakta-fakta ini sebetulnya yang harusnya kita ini menjadi umat yang harusnya memimpin. Bukan, kalau kata bapak saya itu umat Islam ini seringnya kayak sandal ceklek le, sandal teklek. Teklek, ya. Kata Dari kayu itu ya, sandal dari kata kayu. bapak saya. Kenapa Pak? Yo sandal teklek ya, teklek iki nek pas banjir le, pas banjir tinggu. Kalau hari-hari dipakai, nek pas banjir itu selalu di atas ya. Jadi pas musibah, pas bencana, pas penjajahan, umat Islam ini yang punya peran paling banyak. Suruh maju lah Kita kira-kira. maju kira-kira gitu. Tapi kalau uwes itu cuma ya dipakai buat injekan aja. Astagfirullahaladzim. Itu sanefannya sebenarnya pas dalam konteks. Betul ya? Iya, betul. Ya, ya. Jadi dipakai. Jadi itu tadi Nah. menjelang pemilu dipakai, Betul. menjelang pilpres dan lain-lain. Mohon Iya, maaf ini. iya, iya. Nah, makanya kembali ke inspirasi berbisnis ya, sesuai dengan Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita lihat sahabat Rasulullah SAW, apa namanya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah. 10 sahabat. Ini udah dijamin loh Pak, dijamin ini. Garansi lah. Garansi. Ah. Ya, itu 8 diantaranya orang kaya, 2-nya orang miskin, 8 orang Jadi kaya. mayoritas orang kaya. Orang kaya Pak. Tajir tadi. Tajir ya. Makanya kalau kita balik ke situ lagi, contohnya lah apa namanya, Khulafaur Rasyidin ya, dari Abu Bakar, Umar, yang kemudian Utsman, Ali, ini 3/4-nya adalah orang kaya. Abu Bakar kaya luar biasa. Sebelum masuk Islam itu udah kayanya minta ampun. 100 miliar Pak uang kalau sekarang, Masya Allah. Tapi semuanya dipakai untuk perjuangan Islam. Jadi istilahnya kaya wajib, Ya. ya. Tetapi kekayaan tadi dipakai untuk kemaslahatan umat. Betul. Ya. Jadi tidak ditumpuk-tumpuk kira-kira. Betul, betul. Semacam dicontohkan Rasulullah tadi, waktu meninggal pun tidak meninggalkan, tidak Betul. membawa apa-apa, Ya. atau tidak meninggalkan apa-apa. Ya, suruh sedekahin sampai habis. Sampai habis. Subhanallah. Tadi seperti tadi menginspirasi, sedekah itu seperti angin semilir itu, Betul. cepat habis gitu loh Betul. Pak. Nanti datang lagi, Ya. akan nanti. Dari falsafah angin ini sangat luar biasa para YouTube ya semuanya. Kalau sedekah itu seperti semilirnya angin, cepat nggak di gua, cepat nggak Betul. terkolak. Kira-kira kan? Betul, betul. Kadang-kadang kita terus terang ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Ya, Gitu lagi ya, gitu loh Pak. Itu juga merupakan kendala kan? ya kalau kita sedikit-sedikit ikhlas tuh biasa Pak. Iya. Ya, coba yang agak maksa dikit, sedekah ekstrim. Ekstrim. Ya, kalau kita Contohnya ekstrim. gimana Bang Willy ini? Kalau saya kebetulan ya ini buat ini aja Pak ya. Ya, inspirasi misalnya. Sedekah ekstrim saya tuh, saya cita-cita itu ngumrohin orang. Ngumrohin orang. Karena kalau kita sedekah ngumrohin orang berarti enggak cuman 10.000, enggak cuman 100.000, bisa jadi puluhan juta. Gitu. Minimal satu orang kan ya 25 juta lebih lah Betul, kira-kira. betul. Iya. Nah, jadi mencoba. Jadi kalau bahasa apa namanya, bercandanya ya, kalau kita masukin ke umplung Jumatan yang warnanya abu-abu ya ikhlas lah insya Allah. Gitu. Nah tapi kalau ngeluarin merah ya itu belajar untuk ikhlas itu, kayaknya mesti begitu tuh Pak. Jadi memang katanya bocorannya pintu surga itu dibukanya pakai merah itu. Iya, iya. Ya ini bukan fikir tapi Iya, inspirasi iya. gitu aja lah. Iya Iya. kalau pakai biru, pakai golok itu Pak, gambarnya itu Iya. nampaknya tidak bisa terbuka kira-kira. Nah jadi balik lagi ke situ tadi Pak, bahwa ternyata Rasulullah diteruskan oleh sahabat semuanya itu apa namanya, kalau boleh dibilang ya, istilah bahasa Arabnya itu kan nahnu du'a qabla kulli syai'. Kami ini adalah para dai sebelum kami menjadi apapun profesi kita.
Nah, kebetulan profesi para sahabat ini cuman ada dua, Pak. Yang pertama, yang mereka tinggalnya di istilahnya pesisir-pesisir di gunung-gunung. Mereka itu pekerjaannya adalah petani dan peternak. Pengusaha tapi, Pak. Iya. Gitu. Petani, peternak. Makanya saya juga sampai heran kenapa akar kata dari aflah, falah, hayya 'alal falah. Ya, marilah kita menuju ke keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan. Kenapa akar katanya itu juga sama dengan kata aflah, petani kurma jenengan ini. Ini orang-orang yang sukses, Pak. Gitu. Petani kurma. Profesinya itu petani peternak. Gitu. Jadi bukan orang kantoran gitu tuh? Enggak. Nah, ini makanya saya nih juga punya testimoni, Pak. Saya ini PNS dulu. Oh, 15 tahun PNS. Ya, saya kembalikan SK-nya ke pemerintah. Gitu. Jadi yang daerah-daerah bawah mereka itu profesinya adalah pedagang. Yang paling masyhur adalah Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah yang fenomenal, hartanya triliunan. Itu dia seorang peniaga, pedagang lah kira-kira. Ya, pedagang, seorang pebisnis. Nah, sampai kita harus mencontoh para sahabat semuanya ini bukan mencari dunia, Pak, tapi dunia sudah mencari. Maka kata-kata yang sampai sekarang itu terus diuri-uri sepanjang sejarah dari Abdurrahman bin Auf ini ketika dia hijrah, nggak membawa properti satupun ketika di Madinah. Kemudian ketika sama sahabatnya ditanya tentang apa yang saya bisa kasih padamu gitu ya, Abdurrahman, saya mempunyai kebun banyak, saya juga mempunyai beberapa istri. Kalau kamu mau, kamu boleh ambil, karena propertinya ditinggal ketika hijrah, nggak ada lagi. Kalimat yang luar biasa dari Abdurrahman bin Auf ini, katanya, wahai sahabatku, ya, terima kasih atas perhatianmu, cukup engkau tunjukkan aku jalan menuju ke pasar. Ke perniagaan, ya, perniagaan, tempat perniagaan. Ketika engkau tunjukkan aku jalan menuju ke pasar, maka niscaya saya akan temukan batu-batu yang ada di kota Madinah ini. Ketika aku bongkar, maka saya akan menukar emas-emas di bawahnya. Jadi yakin banget, Pak. Iya. PD bahkan PA, Pak. Kalau anak-anak muda kan PA kan agak-agak PA itu berarti PA lo gitu kan. Kalau Jakarta kan PA itu percaya Allah, Pak. Percaya Allah. Ya, percaya Allahnya itu mentok sama jadi, percaya diri. Menganggap bahwa sponsor utama itu Allah. Betul. Makanya dia yakin banget, niscaya ketika aku bongkar batu-batu yang ada di kota Madinah ini, sungguh aku temukan di bawahnya itu. Nah, ini, Pak, ini yang menjadi keyakinan dari Abdurrahman bin Auf tentang, saya yakin, Pak, sama Allah, kalau saya hijrah, saya akan dikasih rezeki yang luas, dan saya yakin sama diriku sendiri tentang kemampuan dalam berdagang, Pak. Udah nggak mengejar dunia lagi, dunia mengejarnya, Pak. Subhanallah. Tapi properti yang ditinggal semua. Betul. Dari nol properti, Yeah. nol harta, Yeah. tetapi ditunjukkan tadi. Ya, orang niaga memang begitu. Yeah. Jadi tidak bergaji 10 koma tadi. Wah, sedih saya, tersindir saya. Karena saya pensiun sampai PNS, ASN. Tapi alhamdulillah, saya di PNS pun juga sudah sedikit-sedikit mengikuti jejak panjenengan. Iya, ini bisnisnya keren ini. Ini semuanya ini emas ini. Moga-moga amin ini. Ini yang mendoakan Ustadz ini. Waduh, ini jadi emas beneran. Masya Allah. Ya, kalau nanti ada ini jadi emas, ya, laku seperti emas, ya saya nanti bisa mengumrohkan untuk ke biro penjenengan. Iya. Terutama kru saya dulu. Iya. Ngaten Bang Fauzi ini sangat menarik. Itu biasa semuanya yang sangat saya hormati, yang saya teruskan ini kepada Bang Fauzi. Masih ada stamina toh? Ya, harus. Pengusaha kan memang harus begitu, survive terus.
Kalau nggak salah bisnis penjenengan ada beberapa ini. Ada mawon bisa diceritakan ini? Ya, jadi ya berbagi ini ya, apa namanya, inspirasi. Inspirasi. Jadi bisnis yang saya tekuni ini, saya punya keyakinan produk-produk yang istilahnya Allah itu stempelin, Pak, Iya. stempelin di Al-Quran ya, tentang barokahnya. Jadi sebetulnya dalam perniagaan itu adalah ada barokah sebetulnya. Iya. Sampai ada seorang mujadid abad 19 dari Mesir itu membuat sebuah apa namanya, statement gitu ya. Iya. Tetaplah kalian tuh berniaga meskipun kalian masih punya penghasilan yang tetap. Iya. Karena dalam perniagaan itu ada barokah. Nah, barokah dalam perniagaan itu, Pak. Nah, saya punya keyakinan bahwa perniagaan itu sendiri barokah. Dan ketika kita memilih produk apa yang kita jual, produk-produk ini adalah produk-produk yang udah Allah kasih stempel produknya itu barokah. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika surat Al-Isra Allah menyampaikan dalam ayatnya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi ketika kisah tentang Isra Mi'raj dari Mekah menuju ke Madinah ya, kemudian Allah sampaikan tempat ini adalah tempat-tempat yang Allah berkahi. Tempat ini Allah berkahi. Makanya Rasulullah sampaikan apa namanya, sholatu fi masjidil hada, ya kan, afdol ya, sholat di masjidku ini, di Masjid Nabawi ini lebih bagus dari dari masjid-masjid 1000 kali dibandingkan masjid di Indonesia. Ila Masjidil Haram mi'atun alf, 100.000 kali lipat barokahnya. Nah, karena barokah ininya luar biasa, Pak, ngalap barokah dari tempat-tempat barokah inilah saya mempunyai keyakinan untuk membuat travel umroh. Nah, salah satu usaha saya adalah di travel umroh, Pak. Alhamdulillah, travel umroh. Ada yang Samira Farm juga, Ya, kalau nggak salah, ya. itu peternakan kambing ya. Nah, itu juga. Jadi peternakan kambing domba. Alhamdulillah saya ini dilahirkan dari seorang peternak sebetulnya. Bapak saya peternak ayam dari kecil. Nah, kok nggak tahu ceritanya karena DNA ini nurun kayaknya ya, Pak. Iya, bisa jadi. Jadi akhirnya saya juga suka juga bisnis di peternakan. Nah, kenapa saya memilih domba atau kambing ini? Yang pertama, ini profesi yang mulia dari nabi-nabi. Dari Nabi Musa, ya, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, itu semuanya profesinya adalah pengembala domba. Gitu. Nah, pelajaran yang luar biasa dari pengembala ini adalah kepemimpinan, Pak, gitu ya. Terus yang kedua, domba dan kambing ini syarat dengan syiar-syiar Islam, Pak. Nggak jauh dari Idul Adha, nggak jauh dari akikah, nggak jauh dari syukuran, nggak jauh dari itu, Pak. Dan apa namanya, tanda syukurnya non muslim itu ya yang sewu ya, berarti kalau nggak B1 ya B2, ya kan. Kalau orang Islam syukuran ya kambing, Pak. Yang terjangkau ya kambing. Nah, makanya karena apa namanya, ini juga bagian-bagian dari syiar. Ketika saya ngajak umroh, otomatis saya yakin bahwa disitulah ada nilai dakwah. Ketika saya ngajak orang kurban, ketika saya ngajak orang akikah, ketika saya ngajak orang syukuran, itu semuanya udah include, Pak. Saya bisnis situ sudah masuk di dakwahnya. Iya. Termasuk rumah makan kambing tadi, Pak, ya? Iya. Nah, itu juga sebetulnya kita membumikan sunnah, Pak. Sunnah. Karena Rasulullah itu dalam hadis riwayat Muslim itu dikisahkan ketika ditawarin makanan itu pasti yang ditemuk pertama itu kambing. Dan ketika apa namanya dihidangkan kambing, kesukaan Rasulullah itu apa? Sampir nih, Pak. Sampil ya. Paha itu khas dalam ya, Iya. Itu dipilih oleh Rasulullah. Dan kalau kita lihat di Timur Tengah itu, Pak, semuanya makanan itu serba kambing. Gitu, Pak. Cuma kadang-kadang persepsi awam Iya. itu
yang terbaik kan daging sapi. Betul. Jadi daging kambing itu banyak kolesterol, Betul. bisa tensinya tinggi, Betul. kira-kira ngajar. Nanti Ini- perlu kita bahas sendiri itu. Oh ngajar. Ya, ini yang Iya. yang sampai sekarang mindset itu Iya. masih melekat pada termasuk umat Islam sendiri, Iya, Pak. betul. Iya. Termasuk umat Islam sendiri Betul. takut dia makan yang serba kambing Iya. tadi sebenarnya sudah dicontohkan oleh Betul. Rasulullah. Well, Utsman bin Affan, ya Umar bin Khattab itu kalau makan kambing, Pak. Kalau kita diceritakan bahkan separuh kambing bisa habis, satu kambing bisa habis, itu kita juga masuk akal, Pak. Karena kalau kita pergi umroh di sana, yang namanya restoran mandi, Pak, itu hidangan satu nampan itu satu orang. Kalau bahkan orang Indonesia berlima, Pak. Itu Waktu pengalaman umroh dan haji saya juga begitu itu. Benar kan? Masya Allah. luar biasa ya. Itu sampai masih nggak habis, masih tak bungkus. Iya. Wah, karena nggak habis. Nggak habis. Untuk bertiga itu nggak habis. Betul. Orang sana tuh satu nampan, satu nafar. Satu nafar, wahai nafar, wahai nafar. Orang sini katir katanya banyak orang yang makan. Terus tadi kalau nggak keliru bocorannya juga ada jualan.id gitu, Pak. Betul. Jadi jualan.id ini platform digital seperti Shopee, seperti Tokopedia. Tapi ini berbasis reseller. Jadi salah satu jualannya itu ada 5 produk halal, Pak. Pertama adalah herbal. Herbal seperti madu. Ini kan semuanya ada di Al-Qur'an, surat An-Nahl. Kemudian tentang kurma. Rasulullah itu membiasakan minum air nabis, ya. Kemudian mantasbah bi sab'atit tamar. Barang siapa yang waktu pagi dengan 7 kurma, maka dia dihindarkan dari racun. Itu kan berarti sampai Rasulullah sampaikan al-ajwa minal jannah, kurma ajwa itu dari jannah. Nah, makanya ini menjadi sumber inspirasi saya. Satu, niaga sendiri itu sudah barokah. Yang kedua, barang-barang yang kita jual, barang yang kita jual itu barokah. Barang-barang yang memang udah dikasih stempel sama Allah barokah. Nah, itulah pilihan saya, dunia yang saya geluti sampai saat ini. Termasuk kalau nggak keliru ini ada klinik tumbuh kembang juga ini. Nah, kalau itu sekolah saya, Pak. Oh. Kalau itu sekolah saya. Sekolah Ya, penjenengan. saya Dulu dulu dari kedokteran. Saya dulu masuk di, kalau sekarang namanya Stikes. Oh, Stikes ya. Stikes. Di Solo itu kan ada akademi fisioterapi, akademi okupasi terapi, Ya, betul. terapi bicara, speech terapi. Nah, saya kebetulan ngambil di occupational therapy. Karena kuliah di situ, kerja di RSCM, PNS dulu dari tahun 98. Saya sudah mulai usaha membangun klinik tumbuh kembang anak itu. Alhamdulillah sampai sekarang sudah 20 tahun. Dari 2002 sampai sekarang. Gitu. Kalau boleh tahu bocorannya, omsetnya 5 bisnis itu kira-kira berapa? Enggak apa-apa, ini sebenarnya inspirasi. Ya kira-kira. Ya. Alhamdulillah saya nih nggak pernah menghitung, Pak. Nggak pernah menghitung. Mungkin kalau orang selalu berhitung ya, mau mengerjakan bisnis itu selalu ngitung aku itu piro, aku badine piro. Tapi kalau saya sampai hari ini pun saya nggak pernah ngitung saya untungnya nanti berapa, gitu. Yang penting kebarokan tadi mungkin ya, Pak. Karena kalau saya masih ngitung untungnya berapa, berarti saya belum orang kaya, Pak. Kalau kita kan masih apal di rekening kita, berarti belum kaya, Pak. Ya kira-kira berarti kalau ditanya di rekening ada berapa? Unlimited. Jawabannya kan begitu saya. Unlimited. Nggak tahu saya. Gitu aja. Ya dibuktiin dengan di bank syariah, berarti kalau kita digelarin karpet merah berarti kan kita menjadi nasabah priority lah di beberapa bank syariah di Indonesia. Termasuk Sewu ini di bisnis ini kan nggak juga hutang tuh, Pak. Kalau boleh saya tahu juga. Gimana? Nggak
nggak dengan melibatkan pihak bank gitu loh maksud saya. Oh ya. Nah, Jadi kalau saya di bisnis ini saya memang kita kelola sendiri, iya. dan untuk apa, pembiayaan usaha itu saya sampai sekarang belum pakai Belum pakai pembiayaan dari iya. bank. Maksudnya dengan hutang lah Ya, kira-kira untuk katanya. untuk apa namanya, untuk usaha gitu. Iya. Nah, bisa diterangkan itu berarti kenapa Pak Fauzi biasanya mindsetnya seorang pengusaha besar, seorang siapapun itu modalnya kan banyak yang hutang. Ini Iya. Pak Fauzi ini semua luar biasa, ini sudah meninggalkan masalah-masalah hutang. Bisa Iya. diterangkan itu? Jadi kalau mungkin ini ya sedikit ingin saya sampaikan bahwa sukses itu dia punya karakter, ya, karakter sukses ditulis banyak ahli di dunia. Buku saat ini yang lagi semuanya lagi bicara itu tentang karakter sukses, atau kalau bahasa Arabnya itu adalah saksiyah, Saksi ya, apa namanya, sebuah karakter. Nah, kalau ini yang paling atas namanya karakter sukses. Kalau udah punya karakter sukses itu dia dikejar sama dunia, Pak. Seperti Abdurrahman bin Auf tadi. Kita tidak mengejar tapi dunia yang mengejar gitu. Ini kalau ketemu kayak begini jadi emas ini. Ah, amin. Ketemu kayak begini jadi emas. Itu kalau dikejar dunia, Pak. Iya. Makanya dia ketemu sama apa aja itu bisa jadi barang yang sangat berharga. Dia nggak khawatir sekarang dengan usahanya, misalkan usahanya dikasih turbulence, Iya. dengan dia shifting, apa namanya, ini kan saya kerjakan sebetulnya shifting saat pandemi, Pak, beberapa. Iya. Saat travel umroh, lah udah hampir 2 tahun, Pak, nggak dibuka. Iya. Maka saya langsung melakukan shifting, ada pivot ya sedikit berbelok, Iya. sesuatu yang baru-baru. Makanya kayak jualah.id, kemudian Termasuk resto. resto, itu semuanya baru. Iya. Tapi alhamdulillah di luar dari prediksi saya, dalam waktu yang cepat ternyata subhanallah. Kurma jualah.id itu inspirasinya saat pandemi, ya umroh ditutup berarti kan produk nggak bisa jualan, Pak. Nggak bisa jual. Ketika saya terinspirasi kurma, berarti Iya. ternyata alhamdulillah kita dalam waktu 3 minggu bisa menjual 20 ton kurma. 2 minggu itu. 2 minggu 20 ton kurma. Kemudian kemarin itulah Berarti impor langsung. iya dari sana. Kemudian saat umroh ditutup, Pak, Iya. kita pivot ke Samira Farm. Kemarin awal-awal kita baru mulai bisnis jualan kambing Idul Adha. Alhamdulillah tahun pertama kira-kira sekitar 1,5 bulan kita bisa menjual 1.300 ekor kambing. 1,5 bulan itu. Ya, 1.300 ekor. Menjelang Idul Adha tadi. Iya, Idul Adha. Nah, alhamdulillah saya sekarang tekunin ini baru membuat kandang untuk pabrik cempe. Jadi untuk breeding, kemudian pengemukan, kemudian bikin pakan. Jadi kita bikin pabrik pakan, Pak. Sendiri. Iya, bikin pabrik pakan. Kemudian ke depan mau bikin rumah pemotongan hewan, di ujung sana rumah akikah sama restoran. Gitu, Pak. Jadi ini bisnis yang dari hulu ke hilir gitu, Betul. Pak. Kira-kira katanya. Keluar kantong kiri, masuk kantong kanan gitu. Gitu, Pak. Jadi Tapi dalam Islam kan juga boleh begitu. banget, Pak. Banget ya. Banget. Malah perintah itu. Iya, Ji. betul. Ji. Gitu. Jadi tidak hanya, maaf ya, ini konglomerat-konglomerat yang dia menguasai hulu hilir, tapi sebenarnya orang Islam pun sebenarnya bisa katanya. Ya, jadi setiap bulan alhamdulillah kita bisa membukakan keran, Pak, Iya. untuk hampir sekarang posisi 10.000 mitra-mitra kami di seluruh Indonesia. 10.000. Iya, alhamdulillah Allah paringi apa namanya, perantara saja untuk membukakan rezeki ke apa namanya, mitra-mitra kita seluruh Indonesia. Jadi kalau ini umroh ya, Pak, ya, Ya. mungkin ini porsinya agak besar. Dari kambing aja kemarin, kambing ya, Pak, Iya, dari iya. kambing aja 1,5 bulan kemarin itu kita bisa ngelontorin 1 M yang kita bisa bagi Ya. rezeki. 1,5 bulan tadi. Iya, satu M yang itu istilahnya komisi-komisi yang kita bisa bagi untuk orang-orang yang bekerja sama dengan kita.
apalagi Mitra. ya minta, apalagi umrohnya Pak. Apalagi umrohnya. Gitu. Nah, alhamdulillah kebahagiaan kita ketika apa namanya bisa makin bermanfaat buat orang lain. Saya berkhidmat, jalur saya ini jalur usaha. Bismillah, saya mohon sama Allah apa namanya Allah kasih keberkahan, Allah kasih ridho dari usaha yang kita lakukan. Nggak melulu urusan bisnis, tapi disitulah banyak apa namanya ruang-ruang kita berdakwah dari usaha itu. Gitu Pak. Biarpun kita tetap berbisnis, tetapi kan kewajiban berdakwah tadi memang harus menjadi tujuan utama nih Pak. Betul. Sehingga dunia malah mengejar apa tadi. Betul. Kira-kira. Ya, jadi itu tadi balik lagi pertama ini kan berarti bicara masalah karakter sukses ya Pak ya. Nah, di bawahnya itu kata Ibnu Khaldun, karakter sukses itu dibangun dari al-adat. Al-adat itu artinya adalah sebuah kebiasaan. Makanya Stephen Covey, banyak orang-orang nulis di barat sana bicara tentang sebuah habit, 7 habits. Ya kan? Iya. Sampai ada orang bikin 9 kebiasaan, banyak orang bicara tentang 9 kebiasaan. Nah, kebiasaan ini ya dari karakter, kemudian dari kebiasaan dimulai dari sebuah apa? Al-amal. Apa? Action. Jadi kalau mau bisnis itu action aja. Kata Bob Sadino, lah mau bisnis susah amat. Kayak ente jalan, nggak usah dipikir. Seperti orang mau mandi itu. Nah, iya, gitu kan. Nah, ini namanya amal action. Nah, dari bawahnya itu, Pak. Dari bawahnya itu jembatan antara mimpi-mimpi besar kita dengan karakter sukses. Jembatannya itu disebutnya adalah al-iradah. Adalah tekad, kemauan yang kuat. Tekad itu dibangun dari sebuah apa namanya? Kemauan, azimah. Nah, orang yang punya azimah, orang yang punya kemauan yang kuat, ini gagal, nyoba lagi. Gagal, nyoba lagi. Sampai 1000 kali kayak Thomas Alva Edison itu. Sumbernya adalah al-yakin, keyakinan. Jadi ini sebetulnya kalau kita bahas kitabnya Ibnu Khaldun bicara tentang karakter sukses ini sayangnya kurang dibahas. Nah, yang paling bawah, mulai dari bawah ini apa? Adalah al-fikrah, ide. Kalau kata guru saya, kalau kamu punya ide, duit itu akan ngikutin kamu. Berapa besar nilainya dari sebuah ide. Tapi yang jadi masalah kita ini miskin ide, Pak. Kita dibangun anak sekolah pinter ngitung, tapi dia kurang dalam inovasi. Monoton lah kira-kira gitu. Nah, sekarang inilah orang-orang yang menang di era pandemi ini, orang yang paling punya diferensiasi, paling punya inovasi. Siapa yang paling punya inovasi? Siapa yang punya determinasi? Kalau bahasanya determinasi itu ya diterjemah ini apa? Apa namanya? Irodah, ada tekad, ada azimah, ada kemauan, ada yang namanya al-yakin. Ini kalau bahasa sekarang jenengan buku, kitab-kitab yang beredar di dunia internasional, itu satu kata, Pak. Determination, self determination. Sebuah keyakinan, sebuah kemauan, sebuah tekad, itulah menentukan kesuksesan. Nah, di bawahnya itu adalah ide. Ide muncul dari mana? Ide itu muncul dari namanya tadkirah, memori. Memori muncul dari mana? Dari namanya al-khitrah. Nah, ini nanti kita bahas, Pak. Al-khitrah ini adalah lintasan pikiran. Lintasan pikiran. Lintasan pikiran itu sebetulnya kita punya lintasan pikiran. Kalau kita lagi duduk tenggen ngeten ta, Pak, kandang kebun ngeten kan. Ya. Ini banyak inspirasi, Pak. Lagi kita kiri, tahu-tahu ada pikiran melayang-layang, inspirasi. Nah, itulah namanya al-khitrah. Itulah namanya lintasan pikiran yang kadang-kadang kita ini kurang tanggap sama lintasan pikiran. Diabaikan kadang-kadang. Diabaikan. Jadi caranya untuk bisa jadi karakter sukses, ribuan lintasan pikiran itu dia akan datang silih berganti. Tapi kita nggak pernah tangkap.
Nah, ketika kita punya list lintasan pikiran itu, kita punya ide apa, saya selalu membiasakan diri untuk membuat namanya bank ide. Mungkin waktu itu saya diketawain sama orang, Pak, duit nggak punya. Oh, cah desa lalu. Ke Jakarta aja nggak bawa duit dulu saya. Itu untuk masuk ke RSCM gaji 75.000, saya dulu gandul-gandul kereta tiap hari itu apa namanya, gabrul Pak, nggak bayar. Itu dari Kalibata tempat Mas Hajri itu ke apa namanya, ke RSCM itu. Nah, tapi ya itu tadi tuh Pak, ketika kita punya ide, ya ketika kita punya ide, kita nyelengin ide itu. Ketika saya tulis dicelengin di kotak, diketawain sama orang, sampean nyelengin duit, nyelengin masuk kertas. Gitu. Ternyata Pak, kata guru saya, nek sampean punya ide, duit itu akan ikut sama ide. Itulah yang di apa namanya, ditulis sama Abdurrahman bin Auf. Niscaya batu-batu di bawah Madinah ini saya temukan jadi emas. Itu muncul dari mana Pak? Dari ide. Nah, ide ini Pak muncul dari al-khitrah, lintasan pikiran. Lintasan pikiran ini sebenarnya ribuan yang masuk, tapi kita nggak pernah tulis. Nah, saya lewat ya Pak. Saya biasain nulis Pak. Biasain nulis. Sekarang di dunia yang maju ini ada not berapa ya, kita bisa tulis-tulis. Saya selalu di HP saya itu banyak coretan. Ada ide apa saya tulis di situ. Ide apa saya tulis, nanti setiap minggu saya buka. Yang nggak masuk akal, yang ngoyo-woro saya buang-buang. Yang bagus saya ambil. Nah, baru kita terjemahin gimana cara how to-nya untuk bisa sampai ke sana. Nah, ketika ide-ide lintasan pikiran ini masuk ke otak kita, kemudian kita tulis, nah itulah namanya memori kan Pak. Yang kita bisa recall lagi memorinya. Nah, itulah namanya, istilahnya itu apa namanya, dari khitrah, kemudian dari tadkirah, memori. Naik nanti menjadi apa, fikroh, ide. Nah, kalau udah punya ide, nah itulah nilainya tak tentu. Gitu kira-kira. Kira-kira begitu Pak. Kalau boleh tahu kan dulu ASN juga di RSCM gitu. Selama 15 tahun gitu. 15 tahun. 15 tahun. Saya dulu juga ngajar di Fakultas Kedokteran Indonesia, FKUI. FKUI itu membuka diploma rehabilitasi medis. Waktu saya kerja di Jakarta, RSCM sama FKUI ini kan satu ya kayak duit ping dua, ya, apa namanya, dua sisi mata uang ya. Nah, di situ juga Fakultas Kedokteran, di situ juga Rumah Sakit Cipto. Nah, jadi kalau saya pagi kerja di RSCM, sore harinya saya kerja di FKUI. Dulu impian saya ke Jakarta itu kalau udah jadi dosen itu wah pokoknya keren gitu ya. Keren gitu. Meskipun tadi 10 koma ya. Wah, itu. Akhirnya saya harus memilih. Kalau saya memilih di sini berarti Fauzi kowe ra itu ngresula. Kudu ikhlas. Karena guru itu ya kita nggak bisa minta yang lebih-lebih. Khidmat kita di situ. Kalau saya mau jadi tenaga kesehatan, kayaknya sampai saya pensiun Pak bakalan gitu-gitu aja. Akhirnya saya merendung ya, meskipun dari keluarga saya itu hampir semuanya PNS, kakak saya semuanya PNS, bapak saya PNS, itu DNA-nya kuat sekali PNS itu. Wah, apalagi di pendidikan juga begitu. Iya, ketika memilih untuk keluar dari PNS itu Pak, wah itu PR sendiri tuh. Protesnya pasti luar biasa. Gitu Pak. Tapi alhamdulillah pilihannya kan tepat. Ya, akhirnya doa dari Bapak Ibu ya. Itu juga DNA ibu saya itu apa namanya, dagang dari lulusan SD, cuman dagang ayam di pasar. Jadi setiap hari saya itu dari kecil emang dididik sama ibu saya, pulang sekolah kalau anak-anak yang lain itu main kursus les ya. Kalau saya kerja Pak, membubuti pite, motongin ayam, nganteri ke pasar. Tapi itu sebenarnya suatu kuliah yang luar biasa. Nah, kuliah kehidupan tadi Pak ya. Nanti kita bahas tentang plafon rezeki Pak. Nah, ternyata kenapa anak-anak yang bareng sama orang tuanya nggak usah dikretai, ternyata itu sudah nempel Pak ilmunya.
ilmu bareng sama Bapak Ibu itu secara nggak langsung, itulah yang sekarang menginspirasi saya menjadi seorang pengusaha. Jadi kalau boleh kami tahu, Bang Fauzi ini kalau ditanya tadi omset, nah pokoknya saya nggak tahu lah di kedai saya berapa kan gitu lah kira-kira. Jadi, nah, itu usaha yang untuk bisa sukses gimana caranya? Karena dari PNS menjadi pengusaha itu suatu pilihan yang sebenarnya sangat rumit, Ya, banyak protes, ya toh. Dengan saya yakin juga di PNS sudah mapan dalam tanda petik. Terus pundi ini kan? ya mungkin 3 aja Pak ya. Ini Oke. 3 aja. Pertama adalah inovasi diferensiasi. Kalau saya dulu di umroh ini umur perusahaan saya ini baru 5 tahun Pak. Baru 5 tahun. Rata-rata travel umroh ini umurnya 20 tahun sampai 30 tahun rata-rata. Kalau kita googling tuh banyak berdiri di tahun 2000-an. Berarti usianya sekarang udah 21 tahun. Ada yang 30 tahun. Ketika saya mau terjun di dunia travel umroh, yang itu bukan basic saya. Saya basicnya bukan lulusan syariah yang punya lisensi. Pernah saya memang ada di Ma'had dulu, di Solo sini dulu ada anak-anak WNS itu kan, dulu kan ada Ma'had Al-Bina namanya di situ. Saya belajar dirosah di situ, meskipun itu nggak lulus saya karena udah lulus duluan gitu. Di setikes tadi ya Pak? Ya stiker lulus gitu, yang situ nggak lulus. Nah jadi travel umroh ini sebenarnya bukan dunia saya, bukan saya berbasic syariah, saya juga enggak sekolah bisnis, enggak sama sekali. Ternyata kata kuncinya di buku-buku yang saya pelajari itu, yang pertama itu adalah ketika kita punya determinasi, self determination. Ketika kita punya keyakinan, ketika kita punya kemauan yang kuat, ketika kita punya tekad yang kuat, itu ternyata sumbernya dari sini. Yang kedua adalah inovasi. Nah, siapa yang paling banyak ide, siapa yang paling banyak inovasi, dia bisa mengalahkan yang udah puluhan tahun. Dan ketika saya di dunia travel Pak, itu padatnya luar biasa Pak. 1.300 travel yang berizin, yang nggak berizin banyak banget. Itu kalau ibarat kita ini mau naik kereta Pak, udah penuh kayaknya kalau mau masuk di bisnis itu Pak, kayaknya udah penuh Pak. Sumpah kan Pak? Udah sumpah-sumpahan itu. Waduh, ini gimana caranya nih kita ngalahin travel yang udah lama? Yang gede-gede lah kira-kira. Nah, ternyata kuncinya Pak, setelah saya belajar dari ngaji segala macam, ternyata kata kuncinya adalah self determination, keyakinan sama diri, keyakinan sama Allah, kemauan yang kuat, tekad yang membaca, itu ternyata bisa menjadi pemenang. Yang kedua adalah siapa yang paling banyak inovasi. Dan yang ketiga adalah siapa yang melibatkan banyak orang. Kalau bahasanya sekarang itu namanya masivitas. Jadi untuk membuat karya besar ini jangan kita pelit, jangan kita egois, tapi bagaimana kita sharing, mau berbagi. Jadi istilahnya berjamaah tadi. Betul, berjamaah. Betul. Nah, ketika kita lakukan dengan jamaah, dengan melibatkan banyak orang, ternyata signifikan. Jadi 2019 Pak, alhamdulillah kita ini bisa nyewa pesawat dari 10 kota di Indonesia, terbangnya langsung dari Batam saya bawa langsung ke Madinah, dari Balikpapan saya bawa langsung ke Madinah, dari kemarin saya sukseskan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuka Bandara Kertajati. Pertama Kertajati itu dibuka, alhamdulillah jamaah kita yang membuka pertama kali untuk ke luar negeri. Itu juga bandara Lombok. Jadi yang unik dari Travel Samira ini adalah jamaah itu nggak harus transit ke Jakarta atau ke Surabaya. Dari kotanya masing-masing. Dari kotanya masing-masing. Dari Balikpapan, dari Lombok, dari Makassar, Palembang, Medan, ya, termasuk Batam. Gitu. Nah, jadi buat kita yang baru Pak, luar biasa. Gimana caranya ngalahin travel yang gitu.
Nah, tantangan tersendiri lah. sendiri gitu. Nah, modalnya itu. Yang ketiga itu tadi Pak, melibatkan banyak orang. Nah, banyak hal diimprovisasi, diinovasi produk Pak umroh ini. Kalau saya ikutin sama mereka, wah saya nggak bakal Ketinggalan kereta. harus ketinggalan kereta. Makanya kita mesti harus bikin lompatannya tinggi gitu Pak. Kira-kira. Para YouTube semuanya sebenarnya pembicaraan menarik dan luar biasa, tetapi kalau boleh saya booking ini nanti kita lanjutkan di part 2, part 3, part 4, mungkin part yang lain kan. Masih stay di sini kok Pak. Oh, Santai, insyaallah. Insyaallah ini merupakan sumber inspirasi yang luar biasa kepada para kaum muda, para pebisnis awal. Nanti kita korek yang lebih lanjut supaya jadi amunisi baru di tengah pandemi yang semacam ini. Karena pandemi ini bagi orang yang tidak kreatif, tadi penjenengan cerita itu sudah seperti itu. Ya. Kalau bahasanya, kalau ini Pak, yang rapuh dengan pandemi ini dia akan remuk. Betul. Ya. Tapi yang punya agility, yang punya masivitas, ya ini kayak ini mau ditempa, mau kena air, hujan, dia tetap aja kuat. Ini sekarang banyak orang, banyak perusahaan yang kelihatannya polesan, casingnya bagus lah kira-kira, tapi dalamnya ternyata rapuh. Nah, kena pandemi Pak. Makanya sekarang aset pada dijual ini. Saya lihat tuh baru tadi didetek kontrakan, kos-kosan, semuanya pada dijual. Itu ada indikasi bahwa tadi Pak sebenarnya dia putar itu pakai putar. Ya, mungkin. Ya, ada kemungkinan. Itu kan sebenarnya sudah di luar syar'i Pak. Jadi akhirnya begitu ada sedikit aja bisa. Jadi Matan para YouTuber, baik, kita tunggu nanti part 1, part 2, part 3 dan part 4. Oke, Matan jangan lupa untuk subscribe, like dan komen kepada channel ini. Semoga channel ini menjadi bermanfaat, barokah dan bisa menjadi channel yang besar. Amin. Para YouTuber semuanya. Oh, sebelum kita tutup, ini ada kenang-kenangan dari kami, ya Pak. Baik. Karena kita tadi ngomong tentang finish. Mana Mas Setia ini? Mana. Coba apa ini ya? Yang kenang-kenangan yang tidak seberapa, Pak. Ini ada buku tentang masalah bisnis. Waduh, subhanallah. Biarpun maaf. Kok tahu sih? Iya, ini langkah selanjutnya. Iya, insya Allah. Amin. Tapi tadi buka lemari saya ketemu ini. Ini bukan buku baru Pak. Yeah. Nampaknya Pak Wausi cocok dengan ini. Saya biasanya suka beli buku-buku pengembangan diri Pak. Iya. Nah, ada satu buku yang saya tulis dulu, 100 pengusaha Indonesia yang mantan PNL pegawai. Saya tulis di sini Pak, waktu saya beli dulu. Insya Allah akan bertambah menjadi 101. Waduh. Dan ini saya pinjam dulu pulpennya. Insya Allah. Maaf Pak. Ya. Insya Allah. Ini akan menjadi bisnis saya dari buku ini. Amin. Iya Pak, matur nuwun sangat. Sami-sami. Cara mudah menjadi pengusaha developer. Nah, developernya kan belum sama? Iya, kayak ini dari sini. Amin. Matur nuwun. Dan ini juga ada keramik tua yang kita bingkai, barangkali bisa ditaruh sebagai hiasan dinding karena kami juga diberkat di bidang antik biarpun masih skala-skala yang kecil lah Pak kira-kira. Matur nuwun sangat Pak. Sami-sami dan saya juga terima kasih penjelasan bisa rawuh. Semoga kerawan panjenengan membarokai semua. Amin. Para YouTuber semuanya yang sangat saya hormati dan cintai. Akhirnya kita tutup dengan surat hakim dengan Al-Quran. Vaksin jiwamu dengan berzikir, cuci tanganmu dengan sedekah, jaga jarak dengan
maksiat. Billahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.